بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita belajar di buku Safinatul Najah sampai syarat-syarat surah, syarat-syarat sahnya Fatihah. Kita kemarin sudah itu semuanya. Hari ini kita masuk di bab namanya Tashdidatul Fatihah, Tashdid Al-Fatihah. Tasdid. Artinya kalau mau baca Al-Fatihah harus dalam cara yang benar. Itu yang sebabnya kita belajar. Kenapa biasa banyak ahli Quran seperti guru-guru tahsin, mereka langsung mulai surat Al-Fatihah, tahsin surat Al-Fatihah, biar salat kita sah. Biar salat kita sah. Ya, ini masuk Bu Nur Izzah baru, subhanallah, baru masuk. Kemarin kita bikin daurah tapi tidak bisa selesai. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih punya hutang. Belum bayar. Nanti Allah alam kapan itu kita atur lagi. Tapi hasilnya itu harus kita baca Al-Fatihah. Kenapa Syekh baca Al-Fatihah? Kita sudah belajar Al-Quran semuanya. Karena Al-Fatihah itu kita tahu kemarin di bab yang sebelum ini, arkanus salat itu salah satu rukun dari sahnya salat. Salatnya sah. Bagaimana itu? Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Abu Hanifah bilang kalau kamu mau baca 7 ayat dari manapun silakan. Abu Hanifah. Seperti saya enggak mau baca Al-Fatihah. Di madhab Abu Hanifah ya. Madhab Abu Hanifah enggak mau baca Al-Fatihah. Mau baca surat Ad-Duha. Ya bisa. Karena dia ambil dari hadis yang tadi. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Atau faqra'u ma tayassara min. Yang kamu bisa baca. Tapi kita enggak, madhab Imam Syafi'i bilang, karena Rasulullah jelasin, ma tayassara itu surat apa yang paling mudah? Al-Fatihah. Juga Rasulullah bersabda di dalam riwayat lain, "Man lam yaqra' bi Fatihatil Kitab fala salatalah atau salatuhu khidaj." Barang siapa tidak baca surat Al-Fatihah waktu salat, salatnya tidak sah. Jadi Al-Fatihah di mazhab kita rukun. Kalau rukun berarti kita harus baca dalam bacaan yang benar, yang sah, yang pas. Di sini fokus sama Tashdidatul Fatihah. Tashdid Fatihah. Tajdid Fatihah ada 14. Fokus ya, fokus sedikit. Berarti jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, harus baca tasydidnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lamnya tasydid. Ar-ra ini mudah di mana tempatnya? Kita bisa buka Al-Quran, lihat. Yang pertama itu di lafzul jalalah. Lafzul jalalah di Bismillah. Lihat lamul jalalah. Kalau buka Al-Quran, lihat lamul jalalah ada tasydid. Artinya jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus Bismillah. Millah tasydid. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ar-Rahim juga. Ini harus baca tasydidnya. Syekh, Bismillah kita kemarin sudah jelasin. Bismillah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Khilaf di antara mereka tentang masalah baca bersuara atau sir. Itu aja yang khilaf. Semuanya sudah tahu Al-Basmalah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Yang khilaf di antara seperti sekarang kita bilang Salafi atau Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini namanya bahasa Indonesia namanya apa? NU. Khilaf yang di antara mereka tentang suara aja. Salafi tidak mau tidak baca suaranya, tapi tetap baca. Tetap baca Bismillahirrahmanirrahim dalam suara yang kecil atau yang dia dengar diri sendiri.
La ilaha illallah. Jadi ada 3 di al-basmalah. Alhamdulillahi. Sudah alhamdulillahi ada di lafzul jalalah yang kedua. Lam lafzul jalalah. Alhamdulillah. Ini yang keempat. Yang kelima Rabbil. Rabbil alamin. Lihat tasydidnya di Al-Quran juga. Mungkin saya buka dari sini biar sekalian ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya share seperti tadi. Ini lihat tasydid yang tadi pertama kita bilang di lafzul jalalah. Ini Ar-Rahman ada tasydid di sini. Ar-Rahim ada tasydid lagi. Nah, Alhamdulillahi ini lihat lafzul jalalah juga dapat tasydid lagi atau ada tasydid Rabbi. Jadi jangan baca Alhamdulillah Rabbil alamin Rabbil. Harus tasydidnya Rabbil alamin. Terus kenapa Syekh di sini fokus sama tasydid? Karena tasydid itu 2 huruf. Kalau huruf ada tasydid seperti yang digambar ini, artinya 2 huruf. Kalau kamu baca tidak ada tasydid atau tidak tekan sampai tasydidnya jelas, artinya kamu baca 1 huruf. Ini contoh. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbil alamin. Tapi Rabbil ini jadi 2. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Ba 1. Jadi 1 ba. Rabbil alamin tapi Rabbil. Rabb ini suaranya lihat ini. Rabb ba pertama, bil ba yang kedua. Tapi kalau alhamdulillah Rabbil alamin, Rabbil Rabbi tidak ada tasydid. Jadi kurang 1 huruf. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah tadi tapi sama ar-ra. 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 Ar-Rahmanir Rahim. Tasydidnya harus baca. Maliki yaumiddin. Ad-din. Ini lihat dalnya. Tasydid. Tasydid kasrah. Iyyaka. Ad-din. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Juga. Kalau kurang itu artinya jadi juga beda. Iyyaka. Iyyaka. Ya tasydid. Wa iyyaka. Tasydid lagi. Iyyaka. Di sini mereka bilang di dalam bahasa Arab kalau kamu baca iyyaka tidak ada tasydid. Itu jadi nama apa itu? Cahaya yang dari matahari. Namanya apa itu? Bahasa Indonesia bilang apa itu? Saya enggak tahu. Karina bantu. Ini matahari. Sinar dari matahari. Ini kalau matahari keluar pagi ada sinar ya kan seperti apa itu? Ini namanya iyaka. Iyaka, bukan iyaka. Jadi kalau baca iyaka na'budu berarti kita menyembah kepada sinar matahari. Iyaka na'budu. Tapi iyaka maksudnya Tuhan kita. Wa iyaka nasta'in sama. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ini lihat sadnya tasydid. Ihdinas sirata. الصراط المستقيم صراط الذين أدلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba lihat ini berapa? 14 atau tidak benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya, ini waladhdallin ada 2. Waladhdadnya tasydid sama lam. Ya kan? Jadi 14. Nah, ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. 14 tasydid itu di surat Al-Fatihah. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah harus baca tasydidnya. Syekh, makhrajnya saya belum bisa. Saya bukan orang Arab, mungkin makhrajnya belum pas atau kurang dari makhraj yang seharus kita belajar. Itu masalah lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau kamu mau baca yang sah. Ini bab hari ini. Kita mungkin bisa masuk ke bab yang berikutnya. Tempat yang disunnahkan mengatakan dua tangan, itu maksudnya waktu takbiratul ihram. Angkatkan itu bahasa Indonesia. Faslun yusannu raf'al yadain fi 4 mawadhi'. Kapan itu saya angkat tangan? Ya, angkat ini. Yang pertama, yusannu raf'al yadain fi 4 mawadhi' 'inda takbiratil ihram. Itu sunnah. Beda tadi, fasl tadi itu wajib, rukun. Kalau tidak dapat atau tidak melakukan, salat kamu tidak sah. Tapi di sini sunnah. Ya, syarahnya yang bagus tentang masalah takbiratul ihram. Yusannu ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram mau masuk salat, itu sunnah angkat tangan ke depan atau ke dekat telinga. Yang kemarin kita belajar. Allahu Akbar. Bisa ketemu apa namanya ini bahasa kemarin, bahasa Indonesia. Sama ujung jari itu bisa bersama sama telinga. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini satu yang pertama. Ketika ruku, kalau mau ruku itu juga sunnah angkat tangan. La ilaha illallah. Wa 'inda ruku' wa 'inda al-i'tidal biqaul sami'a Allahu liman hamidah. Qaul sami'a Allahu liman hamidah. Waktu dia bilang sami'a Allahu liman hamidah, angkat tangan juga. Tapi bagaimana? Saya lihat berapa orang kebalik. Bilang sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu karena doa. Enggak. Sunnah yang kita belajar, yang kita harus paham. Sami'allahu liman hamidah. Seperti takbiratul ihram sama. Sami'allahu liman hamidah. Ini yang ketiga. Yang keempat itu indal qiyam minat tasyahud. Setelah baca tasyahud. Tahiyyatul mubarakatuh salawat tayyibat lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu beda masalah di khilaf ulama, tapi sampai syahadat aja. Mau lanjut rakaat yang berikutnya, waktu bilang Allahu Akbar harus angkat tangan seperti takbiratul ihram. Caranya yang kita belajar di bab yang sebelum ini, di arkanus salat. Ini namanya apa? Sunnah. Kalau ada satu orang duduk datang masuk masjid, mereka imam bilang luruskan dan rapat saf, sudah dia siap. Imam bilang Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar. Salat biasa. Karena kemarin kita belajar takbiratul ihram itu rukun. Berarti dia ucapan takbiratul ihram, tapi tidak angkat tangan ke depan atau ke atas, ini masalah sunnah. Kalau salatnya masih sah, tapi pasti pahalanya kurang, pasti beda sama orang yang melakukan atau yang ikut sunnah. Ada guru kita namanya Al-Habib Muhammad Al-Aidarus. Habib Muhammad Al-Aidarus. Mereka kasih laqab namanya Sa'dun, namanya Sa'dun. Tapi dia nama asli atau nama panggil bahasa Indonesia kan. Nama asli Al-Habib Muhammad Al-Aidarus. Muhammad bin Ali atau Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Aidarus. Sudah meninggal rahimahullah. Nama panggil itu Sa'dun. Dia
karya buku 500 sunnah. 500 sunnah di dalam salat. 500 ya kan? 500. Wah Syekh, ini kemarin kita belajar yang fardu di dalam salat 14 atau 17. Kalau kita keluar tamaknina. Tapi bagaimana bisa sampai 500? Artinya itu salat yang sempurna, yang full. Seperti salat Rasulullah. Itu kalau dia tidak ikut 500 yang tadi, salatnya sah, Syekh. Ya, kalau dia tidak ikut salatnya, karena yang wajib kita kemarin bilang, yang wajib 14 yang kemarin bilang ruku aja, ruku. Terus tapi baca subhan rabbil azim atau subhan rabbil a'la di dalam doa itu sunnah. Saya enggak mau baca atau tidak malas baca, mungkin kita bilang salatnya ruku. Tapi bagaimana Syekh salatnya sah dia tidak ikut? Ya, ini yang Rasulullah bilang sama kita. Tapi ngajarin kita yang paling afdal, paling mulia yang melakukan atau yang ikut saya seperti ini. Tadi kita baca di surat fasabbih bismi rabbikal azim. Waktu ayat ini turun fasabbih bismi rabbikal azim, ya kan? Di akhir surat Al-Haqqah Rasulullah bersabda, jadikan itu di ruku'ikum. Di ruku. Ij'alu hadha fi ruku'ikum. Fasabbih bismi rabbikal azim. Waktu turun sabbih isma rabbikal a'la. Rasulullah bersabda atau bilang sama sahabat, jadikan ini di sujud. Jadi kita baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Ada tambahan di dalam riwayat wa bihamdihi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, tapi asli zikirnya, zikir yang asli subhana rabbiyal a'la. Ada tambahan bihamdi, ada tidak, itu masalah balik ke riwayat. Jadi kalau ada fulan sujud tidak bilang subhan rabbil a'la, kasih zikir lain, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah aghfirli, ya dia puji sama Allah Taala, tidak pakai subhan rabbil a'la, salatnya masih sah. Itu yang tadi kita bilang Habib Sa'd tulis karya buku kecil. Saya pernah download ada di internet. 500 sunnah. 500 sunnah. Jadi Syekh ini kita kadang-kadang kita sudah melakukan tapi tidak tahu ini sunnah atau fardu. Kalau di dalam hatimu yakinmu ini sunnah, jadikan fardu, salatnya sah. Tapi kalau kebalik, aslinya fardu dia bilang ini sunnah, salatnya batal. Tapi kita sudah kemarin belajar yang fardu atau yang rukun itu 14. Yang fardu atau rukun 4 atau 17. Di madhab kita kalau kita keluarin tamaknina. Tapi kalau kita jadikan tamaknina itu bisa jadi 17 rukun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi itu yang tadi bilang takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram dia tidak angkat tangan, bilang Allahu Akbar aja. Tangannya di bawah, sudah berdiri di hadap kiblat, sudah siap-siap, niatnya dalam hati, dia mau salat, bilang Allahu Akbar. Salatnya sah, tapi kurang. Juga waktu tadi bilang kita rukuk. Setelah baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah setelah surat Fatihah baca satu surat, sunnah angkat tangan lagi setelah selesai. Angkat tangan lagi bilang Allahu Akbar. Seperti syaratnya jarinya, tangannya, bagaimana angkat sampai mana, seperti syarat kemarin di takbiratul ihram. Yang ketiga, setelah selesai dari atau berdiri dari ruku. Ya, ruku baca subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim wa bihamdih. Ala riwayat yang lain, subhan rabbil azim wa bihamdih. Juga baca doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, subuhun qudus. Bisa ada berapa zikir-zikir untuk ruku kalau dia hafal. Setelah itu mau bilang sami Allahu liman hamidah atau mau berdiri lagi bilang sami Allahu liman hamidah, harus caranya seperti takbiratul al-ihram.
Sami'allahu liman hamidah. Tapi balik lagi madhab kita Imam Syafi'i, balik lagi tangannya ke bawah, jangan taruh di dada lagi. Ada di mereka yang ikut madhab Salafi, mereka balik lagi Sami'allahu liman hamidah. Ya, kita madhab Imam Syafi'i enggak. Sami'allahu liman hamidah, balik lagi tangan yang seperti biasa, seperti berdiri biasa. Rabbana lakal hamdu, baca doa ahlul thana wal majd la man alima ataitu wa la mu'ti lima mana'at, itu sesuai yang kamu hafal. Madhab kita madhab Imam Syafi'i, saya sering bilang madhab Imam Syafi'i, biar kalau ada yang mau tanya fokus dulu. Yang dengar kamu, yang kamu kemarin dengar atau bilang itu madhabnya apa. Kalau madhabnya Imam Syafi'i mungkin saya kasih tahu. Kalau madhabnya selain madhab kita itu jadi kayak buang waktu jelasin tentang masalah orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu madhab Imam Syafi'i bilang atau madhab mereka yang namanya ahlul hadis atau salafi bilang, karena Rasulullah bersabda untuk orang yang kemarin Badui yang kita jelasin rukun-rukun salat dari satu orang namanya A'rabi itu, Rasulullah bersabda farji' ila ma kunta alaihi. Setelah bilang sama dia ruku, Rasulullah bilang sama dia setelah ruku kamu balik atau kembali lagi seperti sebelum ruku. Madhab kita fahaman Imam Syafi'i bilang maksudnya berdiri pas, jangan yang belum sempurna mau sujud lagi. Tapi mereka bilang enggak, maksudnya balik lagi tangannya juga. Ini yang kita baca di buku-buku. Tapi juga di dalam fikih ada masalah namanya apa itu hadis, ada hadis sahih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti salatku. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Orang sahabat atau madhab Imam Syafi'i bilang kita lihat atau salat Rasulullah SAW waktu dia balik dari ruku atau waktu dia berdiri dari ruku, tidak balik tangannya ke dadanya. Kenapa ini? Berarti mereka ambil dari hadis, bukan dari mereka ambil dari hadis balik lagi. Tapi bukan mereka tidak ambil dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir itu setelah selesai tasyahud al-awwal, yang pertama al-awwal. Jadi Syekh, kalau saya di rakaat pertama salat Isya, rakaat pertama setelah sujud yang kedua saya bilang Allahu Akbar, tidak perlu angkat tangan. Allahu Akbar sebelum baca Al-Fatihah. Ini di rakaat yang kedua setelah baca tasyahud ya harus atau sunnah angkat tangan. Atau yang hukumnya sama. Contoh, saya imam, Fulan Abdullah, itu kita bilang Abdullah datang, saya sudah lewat 3 rakaat. 3 rakaat saya sudah salat 3 rakaat. Dia baru ikut 1 rakaat. Setelah saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tetap dia berdiri lanjut lagi ya kan? Ya, seharus dia angkat tangan Allahu Akbar. Atau sesuai rakaatnya. Ini rakaatnya dia 1, baru 1. Berarti tidak perlu angkat tangan. Kalau sudah rakaatnya jadi 2, seperti contoh dia saya berdiri dari rakaat yang kedua. Ya, baca Al-Fatihah, ruku yang pertama sampai selesai berdiri, dia ikut saya. Rakaat yang keempat untuk saya, yang saya lagi melakukan keempat, dia baru kedua. Berarti dia bisa angkat tangannya waktu takbirat atau waktu berdiri mau lanjut 2 rakaat yang sisa. Nah, dia bilang Allahu Akbar seperti biasa angkat tangannya. Tapi kalau masih rakaat 1 tidak perlu bilang Allahu Akbar aja, tidak perlu angkat tangan. Seperti kita di salat maghrib atau salat isya atau salat asar,
atau salat zuhur di rakaat pertama atau rakaat 3 tidak perlu angkat tangan. Wallahu a'lam bissawab. Ini pelajaran hari ini. Besok kita masuk ke syurutus sujud. Sujud itu kita kemarin sudah jelasin, tapi masih ada sisa di sini. Insyaallah tabaraka wa ta'ala wafaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda wa razaqana wa iyyakum husnul mutaba'ah wa husnul fahmi wa ja'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.